Oke, lanjut dah, kita main lagi dah. Jadi kita disuruh bikin profil presiden. Gua cek. Pakai topi sih, masa presiden pakai topi kayak mafia nih. Mungkin ini mirip rambut gue nih. Facial hair, gue orangnya nggak suka ya kayak gitu. Gue suka bersih. Attire, baju ya. Maroon suit, short suit, tuxedo, green itu apa ya artinya? White suit, default aja, just biasa. Aksesoris, kacamata, mirip kacamata gua, oke deh. Backgroundnya office ya. Lo nggak bisa ganti penampilan, oke, nggak apa-apa. Oke, mulai skenario nya nih. Jadi nama kita Anton Rain. Kita telah dipilih oleh orang-orang Southland. Nah, di bagian ekonomi, oke. Jadi waktu zamannya Ewald Alfonso, kita tuh mengambil reformasi free market, perdagangan bebas. Free market tuh lebih perdagangan bebas, jadi melibatkan lebih dari 1 dan 2 negara. Kalau planet ekonomi itu kayak seperti ekonomi terstruktur. Ntar gue cari tahu di Google dulu ya, gue pause. Nah, ternyata gue salah bro, soto ya. Jadi free market itu proses perekonomian yang harganya itu ditentukan oleh pihak penjual dan pembeli itu sendiri dari hasil negosiasi. Kalau plan ekonomi itu proses ekonomi yang ada intervensi pemerintah di dalamnya. Jadi harganya tuh harus sekian, harganya tuh harus sekian. Kalau gue lebih suka free market, supaya ada pergerakan roda ekonomi gitu oleh masyarakat itu sendiri. Diplomasi. Jadi kita di antara 2 kubu nih. Di bagian barat ada Arkasia. Itu kapitalis. Jadi mungkin dia lebih ke industrian kayak gitu ya. Dan komunis di Kontana. Dan Persatuan Kontana di timur. Jadi timur kita itu basisnya komunis, di barat kita basisnya kapitalis. Kita mau kemana? Gua nggak suka dua-duanya. Gua nggak suka kapitalis, gua juga kurang suka komunis gitu loh. Gua kurang suka komunis karena gua nggak suka peraturan yang terlalu menekan, itu nggak bagus. Dalam beberapa tahun, Bloody, Swayzek, dan Agnolian imigran berada di perbatasan Shortland. Karena relax immigration, jadi proses imigrasi masuk ke negara ini dipermudah di zaman Alfonso. Jadi kan sejarahnya ini Alfonso ini gagal karena resesi. Jadi sebisa mungkin kita coba koreksi gitu. Karena negara kita udah resesi, pasti apalagi ada imigran masuk. Biasanya imigran itu meningkatkan jumlah pengangguran. Dan negara kita ini udah resesi, jadi gue nggak pengen ngambil ada ini imigran lagi. Gue perketat. Oke, fokus. Health, ada health, kesehatan. Oke, jadi semenjak tahun 40, perbedaan kualitas di bagian urban, perkotaan dan pedesaan itu semakin memburuk perbedaannya. Lalu edukasi, kurangnya sekolah, guru dan kelas, membuat gap ya. Membuat gap. Ada hukum, ada militer. Gue lebih ke education. Dari dulu gue pengen jadi presiden tuh pengen mengubah education dulu. Yes. Oke, game udah dimulai. 2 minggu berlangsung semenjak kita menang election. Sebentar dulu ya, gue kecilin dulu suaranya. Oke, lanjut.
Oh ya, gue pengen lihat-lihat kotanya dulu ya. Jadi ini kota apa sih nama kota negara kita tadi tuh, lupa gue. Sigurd ya apa? Terbagi dari beberapa provinsi. Ada provinsi Anland di utara. Di barat ada Lachaven nama Deir. Di sentral ada Gelsland nama Holsort, ibu kotanya Holsort. Di timur ada Gruni sama Loren. Oke. Terus kita sekarang diambil sumpahnya. Banyak orang yang menghadiri inaugurasi kita dan meneriakkan namaku Anton Rain. Dari kejauhan berdiri Maroon Place. Apa itu Maroon Place? Oke, jadi kayak istana negara. Di Hill of Pride. Oke, jadi istana negaranya ini berada di Hill of Pride, tempat di mana Kingdom of Shortland, kerajaan Shortland itu dulu dideklarasiin berdiri. Oke. Gue ngeliat keluarga gue, anak cowok, anak cewek gue, si Frank anak cowok kita. Oh ini mukanya. Lalu Diana anak cewek kita. Oke. Berdiri di samping Monica istri gue. Oke, ini istri gue. As my thoughts slowly fade away, the reality of situation dawned on me. Orso Hooker, Chief Justice of Supreme Court, Hakim Agung. Waktunya untuk pengambilan sumpah. Oke, Orso Hooker. Politician Sordish, Jurist and current Chief Justice Supreme Court di semenjak 1937. Oke, ini ada ini ya. Panjang banget kalau mau baca. It has indeed. Ya, sudah waktunya. Silakan ulangnya Bilku. Aku bersumpah dengan ini aku secara resmi menjadi Presiden Shortland. Oke, ini ngambil sumpah ya. Dan bersumpah untuk dengan sekuat tenaga untuk melindungi warga dan konstitusi Republik Shortland. Oke, kita sudah ambil sumpahnya. Sebuah penghormatan. Dear citizen, hai warga Shortland, warga Shortland. Aku pengen membawakan sebagai presiden ya, perubahan dan harapan. Nggak, gue nggak mau nge-blaming orang sebelumnya, nggak baik. Gue berjanji akan menghentikan resesi. Berubah sekarang, tidak dengan dekade atau depan hari ini. Enjoy the moment aja lah. Siapa nih? Hello Mr. President. Driver. Kalau boleh gue memperkenalkan diri, gue search supir baru lu. Oke. Ya, senang bertemu denganmu search. It's honor. Oke, dia masuk ke mobil. Kita akan ke istana. Oke. Cantik kan? Istana Maron. Ya, setiap gue ngeliat itu, gue terlalu teringat tugas gue untuk negara ini. Ya, kita berutang budi ya ke orang-orang yang udah pernah memimpin negara ini. Ya, pelayanan mereka tidak akan pernah dilupakan. Ya, akhirnya kita sudah sampai, terus buka pintu udah si search ini. Selamat menikmati harimu, Mr. Presiden. Amorna Weskur. Bahasa Sordis untuk revolusi. Amorna Weskur Vector Sista, artinya pagi akan datang, kemenangan sudah dekat. Oh, jadi pagi akan datang.
gue balas lah Vectoren Sisda gitu kan. Oke, saving game. Kita lihat-lihat ini dulu ya. Ini kita. Oh, ini ada legendnya, lucu deh. National Capital. Republic of Agnolia. Oh, ini ada kata selamat dari Prime Minister Van Horten. Oke. Ya, cepat selamat. Nih. Volksland. Oke. Biasa apa tuh untuk hubungan bilateral, ucapan selamat untuk perdagangan ujung-ujungnya juga. Lesbia. Ya, oke. Ucapan selamat doang sih, gak terlalu penting. Congratulations from President Osmalak. Wehlen and Shortland. Oke. Kita lihat kotak kita satu-satunya ada panahnya nih. England. Ada masalah di kota Laren. Produksinya low. Oke, jadi di kota ini low production. Mana tingginya ketidakadaan makanan, malnutrisi. Oke. Lalu ibu kota provinsinya Arfori. Lack of investment, tidak adanya investasi. Jadi wali kota Arfori Eric Neil melaporkan tidak adanya infrastruktur ya di Arfori, sehingga tidak adanya rasa ketertarikan untuk melakukan investasi di Arfori. Oke. Foreign investor practically from Agnolia are become national. Oke. Jadi investor yang ada di sini ini kebanyakan dari Agnolia, tempat tadi yang di utara tuh. Kebanyakan nggak mau invest di kota ini. Oke. Terus bagian barat adalah Haven. Port of La Haven lost importance. Oke, jadi dulunya kota La Haven ini kota maritim ya, kota maritim, dan dia udah turun kepopulerannya. Jadi dulunya itu jadi trading center ya. Jadi La Haven ini adalah pelabuhan terbesar di negara Shortland ini dan memegang peranan penting di ekonomi. Oke. PR kita nih banyak lucu. Jadi di England tadi kelaparan, kurangnya investasi pembangunan, di La Haven kurangnya ketertarikan ya. Apalagi? Udah ya. Ada news berita. Oke, ini karena pelantikan kita ya, Presiden Anton Rein. Radikal, ini lucu nih. Voice of the unheard. Another USB president. Ya, kita dari USB kan, partai US. United Scotland. Oke. Kita ada PR nih. Baca laporan Holsworth di Holsworth, isu logistik. Wali kota Holsworth melaporkan bahwa tingginya populasi dan ekspansi desa yang cepat ya menyebabkan kemacetan, sehingga menyebabkan logistik itu menjadi lambat. Oke, jadi masalah di Holsworth ini logistical issues karena pertumbuhan ekonomi yang meledak sehingga trafficnya tinggi ya, traffic di sini tinggi.
Oke. Baca laporan lagi. General Staff Letters. Oke, jadi setelah kita terpilih, banyak staff-staff itu merayakan kemenangan kita. Dan beberapa Swordis Armed Force. Nah, ini. Tentara Republik Shortland merayakannya itu di Camp Stongarm. Apa itu? Oke, jadi kayak Mabes TNI terbesar. Jadi kepala dari TNI kita Falcon Kruger. Nama Rusia ya, Kruger. Membuat press publik bahwa ada konfrontasi yang akan terjadi di Merkopa Timur, benua kita timur. Oke. Next laporan. Gue udah rapat nih. Political situation. Oke. Kita melakukannya Anton. Kita menang akhirnya kerja keras kita tercapai, kata si Peter teman kita dulu. Nah, menikmati sekretaris baru yang gue pilih ke lu nggak, katanya. Ya setidaknya lu bisa melihatlah dia cantik gitu, punya talent. Staff yang lain nggak ada yang memperhatikannya gitu. Tapi balik lagi waktu kita kuliah, pernah percaya nggak sih lo kalau bakal duduk di Istana Maron ini? Kita harus merayakan kemenangan kita. Bukan waktunya selebrasi. Kita ada kerjaan. Kita presiden, bro. Masa pesta sih? Rakyat kita lagi resesi. Ya. Kita meeting. Kita akan membahas strategi politis kita. Lucian and I had meeting with party and the reformists. Oke. Jadi Lucian ada meeting sama orang-orang partai dan para reformis kita. Kita harusnya ketemu mata dengan mata, tapi aku pengen tahu apa yang lo pikirkan. Ya gue pengen lihat gimana kalau mata dengan mata. Lucian Galade, Chief Strategist, current Chief Strategist to President of Shortland. Oke, jadi semacam tangan kanan gue lah ya. Gentlemen, damn, exactly on time. Hello Peter. Lucian ke arah gue, lalu dia membukukan badan. Ya, senang melihatmu Lucian. It's privilege to be here, sir. Oke. Mari kita mengevaluasi situasi kita. Jadi kebanyakan orang-orang Swordis menginginkan perubahan nih. Mereka lebih mengkhawatirkan ekonomi mereka dibandingkan konstitusi, oke. Tapi mereka juga menyalahkan sistem kita gitu karena itu. Jadi orang-orang Shortland nih nggak peduli gitu konstitusi kita karena gimana, mereka lebih peduli ekonomi. Cuma mereka taunya ekonomi ini hancur karena konstitusi kita juga gitu. Jadi kata si Peter, orang-orang ini udah kehilangan kepercayaan kita dengan demokrasi kita gitu. Kenapa lu pikir orang radikal kayak Bernard Kirkas siapa nih? Oke, ini ada sejarahnya nih. Bernard kembali ke Shortland setelah kepergian Tarquin Sol, presiden kita yang itu sebelumnya lagi. Dia melakukan demo ya kepada pemerintahan Swordis karena gagal. Oke. Jadi dia menentang kepresidenan sebelumnya. Gue lupa namanya siapa, presiden.
Jadi semua orang menginginkan adanya perubahan di pemerintahan. Lalu Franz Richter, pemimpin dari reformis, percaya bahwa perubahan dapat dilakukan dengan melakukan pemindahan kekuasaan ke DPR, Assembly. Our responsibility is to democratize our broken system. We need to listen to people if you want to serve this country. Enggak, gue nggak mau ya ini terlalu diktator. Gue setuju dengan reformis. Tanggung jawab kita adalah membuat ini jadi lebih demokratis. Ya, itu yang kita kampanyekan. Perubahan yang sesungguhnya akan membuat negara ini maju. Kita akan butuh banyak pendukung allies melawan old guard di pemerintahan. Apa itu old guard? Group of influential individuals in the government. Oke, jadi semacam secret organization gitu ya. Secret organization atau labeling terhadap suatu individu yang menganut sistem pemerintahan lama gitu. Jadi dia menolak untuk berubah. Lawannya para reformis lah. Jadi si Richter ini melakukan persuasi kepada banyak anggota DPR untuk memberikan support mereka ke konstitusi baru kita ini. Jadi udah banyak nih politicians yang mendukung reformasi, perubahan. Jadi kata si Lucian, masih banyak orang-orang reformis di partai kita, masih sedikit. Oke. Jadi mungkin bakal bertambah nih orang-orang masuk ke kubunya Franz Richter, kubu reformasi. Ya. Karena gue mendukung reformasi ya. Gue mendukung reformasi karena orang-orang menganggap bahwa pemerintahan gitu itu kurang demokratis. Jadi kita pengen coba mereformasi itu. Dan ada kubu reformis. Gue antara ini sih. Iya, gue reformis US ini nggak salah gitu dan gue setuju. Tapi gue yang harus megang kendali sebenarnya. Gue yang harus megang kendali. Atau Mr. Richter bisa jadi Allah yang potensi. Tapi gue gak mau bikin Allah anjir. Apa ya, kalau kita bersekubu karena kita presiden itu bisa menimbulkan konflik. Kita yang harus ngambil kendali. Karena kita negara. PFGP apa itu? SJW, People Freedom and Justice Party, bener kan anjir. Partai politik di Shortland yang mempromosikan liberalisme dan demokrasi sosial di negara ini. Oke. Jadi kata si Peter, kita nggak bisa ngebiarin si pemimpinan PFJP ngambil spotlight. Kata si Peter, tujuan reformers itu jelas. Mereka ingin membatasi kekuatan veto presiden. Oke. Dan memastikan bahwa Mahkamah Agung ya, Supreme Court itu independen. Jadi penegakan hukum tertinggi di negara ini independen, adil, dan mengarahkan ke pemilihan ke constitutional amendment. Oke. Ya, gue setuju sama reformis. Kita butuh perubahan. Kata Peter, gue setuju. Kita gak bisa membiarkan angin perubahan ini. Kata si Lucian, orang-orang old guard akan melakukan apapun untuk menjaga konstitusi ini tetap ada. Jadi mereka gak akan mau reformasi. Chief Justice Hawker
Oh, orang yang ngelantik kita itu. Dan para judges, juri, hakim lah itu, juri hakim gitu, teman-teman juri hakimnya punya pengaruh yang sangat besar di Supreme Court yang akan sangat sulit untuk dihancurin. Nah, betul. Intinya apapun perubahannya, akhirnya itu akan bermuara di pengadilan, gitu, the court, di Mahkamah Agung gitu loh, untuk disahkan. Tanpa pengesahan mereka, kita nggak bisa ngerubah apa-apa. Kita harus mengalahkan kekuatan Supreme Court. Enggak, Mahkamah Agung itu tingkat tertinggi, jangan diutak-atik. Ya, kita butuh kekuatan. Ya. Reformasi komprehensif yang dapat membuat reformis senang itu adalah menjaga keseimbangan antara cabang dan pemerintah dengan cara menghilangkan kekuatan veto kita gitu, sehingga reformis tuh meminta semua celah-celah yang ada di konstitusi itu ditutup. Kekuatan veto tuh kekuatan untuk melawan ini DPR, assembly. Jadi misalnya ada rapat DPR gitu menghasilkan ini, presiden tuh bisa ngelawan keputusan itu sendiri dengan veto. Ya, kita nggak bisa mengunderestimate situasi ini. Kata si Peter, kita bisa mencari cara. Partai kita masih menduduki 130 dari 250 kursi di DPR. Kita punya power. Untuk merubah konstitusi, kita setidaknya harus punya 2/3 majority di DPR. Kan? Dengan total 166 suara. Dan di Mahkamah Agung, kita harus punya 6 suara. Oke. Kita harus berbicara dengan orang-orang di partai kita dan tujuan kita adalah mendapatkan 150 tanda tangan untuk mulai. Oke. Jadi kita akan mulai dari partai kita sendiri, USP. Lalu kita akan ke partai orang lain ya, mencari ally. Lalu langkah terakhir kita adalah keputusan pengadilan. Butuh waktu lama, tapi kita harus bekerja dari sekarang. Ya, soon as possible. Ya, kita akan membuat konstitusi yang lebih demokratis dengan para reformis. Gue setuju. Ya, jangan lupakan itulah janji kita saat kita terpilih, kata si Peter. Ya. Ya. Pembagian kekuasaan di Sorland ini perlu di balancing ulang gitu loh, untuk kebaikan Sorland. Berdasarkan draft awal yang kita buat ke para reformis, ada 2 perubahan di konstitusi yang nggak mau dibahas di diskusi mereka. Yang buka laci. Pertama, Mahkamah Agung, Supreme Court, itu nggak akan ngevote lagi untuk amandemen perubahan konstitusi. Supreme Court nggak mau, jangan ikut ngevote. Ya, gue setuju. Kedua, absolute veto presiden tuh harus diambil dan akan digantikan dengan sistem veto terbatas untuk menutupi celah. Gue setuju. Pertama, kalau ada perubahan konstitusi, Mahkamah Agung atau penegak hukum itu harus harus netral gitu, jangan ikut ngevote. Kedua, absolute veto gue bakal diambil. Ya, gue setuju, nggak apa-apa. Yes sir.
Kita akan melakukan pembentukan komite dengan beberapa semua partai dan mulai untuk mengumpulkan mereka untuk pembuatan konstitusi baru. Oke. Kita harus khawatir dengan adanya Loderberg Group. Apa itu? Economic Advisor to the King of Shortland, Walter Tusk. Apa ini? Oh, oke. Semacam grup. Kalau di Indonesia apa ya namanya? Grup inilah 5 naga itu loh. 5 naga itu orang-orang kaya oligarki yang ingin mereka ingin memasukkan ikut campur terhadap proses ekonomi di suatu negara gitu. Pemimpin organisasi ini yang baru adalah Walter Tusk, milioner kan. Berdasarkan laporan, beberapa orang dari National Business Council, National Business Council adalah struktur pemerintahan resmi yang leading pemimpin bisnis di Shortland. Jadi kayak organisasi yang menaungi pemimpin-pemimpin bisnis di Shortland, tapi punya pemerintah. Ya, orang-orang tadi itu yang 5 naga itu bakal mencoba untuk nge-bribe kita, nyuap sebagai pertukaran untuk proteksi ekonomi mereka gitu loh. Gue bakal berdialog dengan mereka. Eventually kita harus diplomatis ya. Kita nggak bisa nolak gitu aja, kita nggak bisa nerima gitu aja, kita harus diskusi lebih jauh. Marcel Coronti adalah orang yang kuat di grup. Influence dia bisa menjadi aset untuk kita, kata si Peter. Tapi tentunya dia bakal minta sesuatu. Marcel Coronti, seorang entrepreneur, anak dari pemedia Conrad Coronti. Dia mengoperasikan Host Advertising, company advertising terbesar di negara ini, Shortland. Host, apa itu Host? Heart of Shortland, multi-industry corporation worth tens of billion. Oh, broadcasting. Oh, media. Oke. Ya, gue tahu dengan networknya Mr. Coronti, mungkin suatu saat bisa berguna. Kita harus hati-hati, kata si Peter. Mungkin dia sedikit jahat, tapi juga bisa membalikkan sesuatu gitu loh, kalau kita butuh. Kita harus berhati-hati ya terhadap orang-orang yang punya power gitu loh. Karena akan membawa kita ke situasi yang lebih serius. Orang militer dan beberapa staf jenderal juga punya elemen yang powerful di negara ini. Sejarah mengatakan kalau mereka cukup berbahaya juga. Mereka punya ruang untuk melakukan perubahan struktur. Kita punya ruang untuk melakukan perubahan struktur, seperti mengurangi budget mereka contohnya. Ini cukup terbatas. I want to receive advice of the military before making up my mind. I don't want to die in prison. Straight on the defense capability. Tentu saja kita diskusi dulu ya. Ya, kita memang harus bisa dengar dengan mereka, tapi biasanya mereka tuh orangnya berpemikiran sempit gitu. Orang-orang seperti mereka berpikir lebih ke patriotisme, jadi lebih mikirin gimana ngelindungi negara gitu. Salah satunya General Strucker, itu orang jadul gitu. Tapi ini jenderal besar TNI-nya ya. Tapi Menteri Pertahanan Joseph Langkea itu lebih loyal ke kita dibanding si Jenderal Kruger ini. Oke, menarik. Jadi Menteri Pertahanan loyal ke kita, tapi Jenderal Kruger ini lebih
lebih independen sendiri gitu. Jika kita beraksi lebih kuat kepada militer, kedua orang ini pasti bersatu. Gue setuju sama Lucian, kita betul lebih berhati-hati. Oke, 30 menit. Political briefing. Our next meeting will be all media strategy. Talk to you soon, sir. I will keep in touch. Oke, see you next meeting. Jadi itu tadi meeting kita ya, untuk nentuin sikap politis kita di negara Sorland ini. See you, bro.